Selamat pagi kepada Bu Bella selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan, dan selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Saya Febriani, saya akan mempresentasikan mengenai proses pembuatan keputusan. Adapun di sini pertama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa proses pembuatan keputusan ini penting, dan kedua mengenai apa sih pengertian proses pembuatan keputusan, dan yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan secara terus-menerus merupakan hal yang sangat penting dipelajari dalam sebuah organisasi. Misalnya, bagaimana seharusnya tindakan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan keputusan agar dalam pengambilan keputusan tindakan selanjutnya itu dapat terprogram dan keputusan yang diambil menjadi kekuatan dalam manajemen untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan dalam organisasi. Tentunya untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam organisasi, yang harus dipertimbangkan dengan tepat oleh seluruh jajaran manajemen melalui tahapan-tahapan tertentu dalam pembuatan keputusan. Jadi, mengapa sih proses pembuatan keputusan ini penting? Yaitu supaya segala sesuatu dalam organisasi misalnya itu untuk kedepannya dapat dikelola dengan baik untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya, apa sih pengertian proses pembuatan keputusan? Secara umum, proses pembuatan keputusan itu merupakan perumusan pikiran, ide atau gagasan, aspirasi, dan kebutuhan yang telah disusun secara sistematik rasional dan dapat dijadikan sebagai pegangan atau pedoman bagi organisasi serta para anggotanya dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Sedangkan menurut Herbert Simon, keputusan adalah suatu manifestasi hak dan kewenangan dari seorang pimpinan yang sangat diharapkan oleh bawahan. Karena tanpa adanya pembuatan keputusan, maka seluruh kegiatan bawahan menjadi tidak pasti. Nah, ketidakpastian akan menyebabkan lemahnya pimpinan yang berakibat pada tidak terlaksana seluruh fungsi manajemen dengan baik dan dapat menjadi titik di mana organisasi akan mengalami kehancuran. Hal ini dikarenakan proses pembuatan keputusan itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi dan manajemen. Jadi, pembuatan keputusan ini adalah kunci agar aktivitas atau kegiatan dalam suatu organisasi dapat terlaksana secara terprogram dan pasti. Sebab tanpa adanya pembuatan keputusan, maka seluruh kegiatan bawahan itu menjadi tidak terstruktur dengan baik, karena mereka bingung gitu loh, apa yang akan mereka laksanakan dengan terlebih dahulu begitu. Selanjutnya, menurut Simon ada 3 tahap dalam pengambilan keputusan oleh manusia. Di sini ada 3 aspek, yaitu kecerdasan, pemilihan, dan perancangan. Kecerdasan di sini berkaitan dengan kecerdasan di sini adalah kemampuan untuk menyadari atau menemukan sesuatu, misalnya dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebelum membuat suatu keputusan, pembuat keputusan harus menyadari perlunya membuat keputusan. Itu yang adalah yang pertama. Secara umum menurut Simon ini ada 2 alasan yang menjadi pemicu orang dalam pengambilan keputusan. Yang pertama karena munculnya masalah, dan yang kedua karena menemukan peluang. Munculnya masalah di sini maksudnya adalah munculnya suatu penyimpangan dari apa yang telah ditentukan.
Misalnya bisa dalam perusahaan nih, manajer dalam perusahaan industri misalnya, dia menemukan adanya penurunan dalam penjualan. Nah, itu adalah salah satu contoh penemuan masalah. Dan yang kedua di sini menemukan peluang. Nah, maksudnya yaitu menemukan beberapa peluang yang dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan. Nah, sebagai contohnya misalnya dalam perusahaan industri lagi, manajer ini yakin bahwa perubahan dalam perilaku konsumen atau yaitu dapat misalnya itu dengan adanya perubahan perilaku konsumen itu dapat diperkenalkan produk baru. Nah, itu salah satu menemukan peluang begitu. Nah, yang kedua perancang atau yang mendesain begitu. Nah, kemampuan mendesain. Jadi perancangan ini adalah kemampuan untuk membuat beberapa alternatif pemecahan suatu masalah. Dalam proses tahap perancangan, pengambilan keputusan bersama dengan staf yang membantu misalnya membuat outline gitu, ditentukan beberapa alternatif pemecahan masalah yang isinya terdiri dari beberapa tindakan yang harus dilaksanakan. Jadi biasanya pada alternatif pemecahan dalam perancangan ini itu menggunakan teknik perancangan secara kuantitatif yang umumnya digunakan dalam ilmu manajemen dan dalam ilmu manajemen begitu. Jadi dalam di aspek perancangan ini pada dasarnya setiap alternatif pemecahan masalah itu akan diuji berdasarkan kriteria, misalnya apakah teknik yang dilakukan itu sudah tepat begitu untuk kedepannya, apakah misalnya apakah teknik atau yang digunakan nanti akan bertentangan dengan, atau apakah nanti keputusan yang akan diambil itu bertentangan dengan undang-undang misalnya atau kebiasaan umum dalam organisasi begitu. Nah, jika misalnya dilihat dalam sudut pandang anggaran dan waktu, apakah ada masalah atau tidak. Jadi dalam tahap perancangan ini dia merancang, tetapi merancang berdasarkan beberapa alternatif yang harus diuji. Nah, begitu. Yang ketiga, pemilihan. Nah, ini adalah tahapan ketiga. Jadi pada tahap pemilihan, pengambil keputusan dihadapkan dengan berbagai alternatif di mana harus menentukan salah satu dari alternatif yang akan dipilih menjadi keputusan formal, ya tentunya dengan konsekuensi yang akan dihadapi terhadap tindakan tersebut nanti ke depannya. Nah, seringkali berasumsi bahwa tahap pemilihan ini kan kelihatannya mudah, tapi sebenarnya tahap pemilihan ini adalah tahap yang sebenarnya sulit. Nah, itu dikarenakan apa? Alasannya itu karena yang pertama banyak pilihan, ketidakpastian, konflik kepentingan, pengendalian, tim pembuat keputusan. Nah, banyak pilihan di sini. Dalam kebanyakan kasus dalam suatu organisasi misalnya, output yang dihasilkan tidak diukur dengan satu variabel saja atau satu dimensi, tapi berdasarkan beberapa variabel begitu. Nah, yang kedua, ketidakpastian. Nah, dalam beberapa hal kadang apa yang dihasilkan itu tidak pasti dan kita harus menentukan kemungkinannya dengan berbagai hasil yang berbeda. Nah, begitu. Yang untuk ketiga yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan dalam suatu organisasi kan terdiri dari beberapa orang, individu, dari berbagai kelompok begitu. Nah, di antaranya kan mereka memiliki berbagai keahlian, tingkatan kemampuan sendiri begitu, dan pertimbangan yang berbeda terhadap satu masalah yang dihadapi begitu. Ini merupakan salah satu hal yang bisa dikatakan menyulitkan dalam proses pemilihan keputusan. Karena seperti halnya bahwa setiap keputusan hanya berhubungan dengan bagian dari keputusan. Nah, dalam ini karena adanya konflik kepentingan, pengambil keputusan harus mampu mempertimbangkan akibat-akibat apa saja yang akan ditimbulkan dari keputusan yang akan diambil sebelum keputusan tersebut nantinya diterapkan. Begitu. Nah, untuk yang keempat, pengendalian.
dalam memilih satu di antara berbagai alternatif, faktor utama yang menentukan kemampuan untuk menjaga setiap keputusan yang dipilih. Nah, jadi yaitu pengendalian adalah yang menentukan gimana keputusan yang dipilih itu dapat menjaga keputusan yang dipilih. Jadi pengambilan keputusan harus menilai berbagai hal-hal penting seperti apakah misalnya informasi yang didapatkan tersebut cukup untuk menindaklanjuti dan mengawasi rencana baru, dan apakah misalnya cukup untuk menanggulangi kegagalan begitu. Dan yang terakhir, tim pembuatan keputusan. Ini juga menjadi satu aspek yang menyulitkan dalam suatu organisasi, di mana dalam suatu organisasi kan pengambilan keputusan yang dibuat lebih banyak dilakukan oleh suatu tim atau kelompok daripada individu. Karena pada dasarnya kan secara ilmiah dalam memilih keputusan yang dapat memuaskan semua pihak itu adalah sulit. Oleh sebab itu keputusan bersama dalam tim, dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting. Nah, seringkali tim pembuatan keputusan ini mengalami kesulitan di sini, begitu. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam proses pembuatan keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan dalam organisasi ini kan menentukan keberlangsungan dan keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi yang diinginkan. Nah, dalam suatu organisasi, segala keputusan diambil oleh manajemen akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan usaha organisasi. Keputusan yang diambil akan sangat menentukan maju mundurnya perusahaan tersebut. Nah, karena itu sangat penting bagi suatu organisasi untuk mengambil suatu keputusan yang tepat demi kemajuan perusahaannya. Nah, di sini tahapan-tahapan tertentu dalam pembuatan keputusan yang perlu dilakukan, yaitu adalah yang pertama, mengidentifikasikan dan merumuskan suatu masalah. Yang kedua, mengumpulkan dan analisa data yang relevan. Ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif-alternatif yang terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi hasil-hasil keputusan. Jadi yang pertama itu kan mengidentifikasikan dan merumuskan suatu masalah. Nah, setiap mengambil suatu keputusan biasanya diawali tentunya dengan adanya masalah. Misalnya dalam terjadinya perbedaan antara kondisi yang ada dengan apa yang diinginkan. Nah, ini kan perlu diidentifikasikan begitu. Apa sebenarnya menjadi masalahnya begitu. Nah, agar identifikasi masalah dapat diatasi dengan mudah, perlu menggunakan beberapa cara. Misalnya pada tahap identifikasi ini, misalnya manajer dalam perusahaan secara sistematis menguji hubungan-hubungan sebab akibat. Misalnya manajer juga harus mencari penyimpangan-penyimpangan atau perubahan-perubahan dari yang terjadi dalam perusahaannya begitu. Dan yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Jadi setelah manajer menemukan dan merumuskan masalah yang ada tadi pada tahap identifikasi, seorang manajer atau pemimpin itu organisasi harus mulai memutuskan langkah-langkah apa saja yang akan diambil selanjutnya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan data-data apa saja yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, menganalisa data yang ada, dan membuat keputusan yang mempunyai kriteria untuk memandu dalam keputusan yang diambil. Selanjutnya pada tahap pengembangan alternatif. Nah, dengan pengembangan sejumlah alternatif yang ada akan memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat suatu keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan. Karena pengembangan alternatif yang ada itu kan menjadi sarana bahwa pembuatan keputusan akan
akan memilih suatu alternatif yang cukup baik. Jadi di sini kan perlu proses begitu, tidak bisa langsung dipilih ya langsung putuskan ini, tapi pasti ada proses yang panjang begitu, tidak mudah secepat itu untuk memutuskan suatu masalah. Ini kan juga dalam organisasi kan untuk pengambilan keputusan perlu ada kerja sama tim, jadi tidak bisa satu orang hanya memutuskan langsung memilih alternatif ini begitu. Karena setiap alternatif yang ada itu harus ditentukan berdasarkan kriteria bobotnya masing-masing misalnya, agar dapat memberikan prioritas yang tepat dalam membuat keputusan. Selanjutnya keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Nah, setelah mengembangkan berbagai alternatif yang ada pada tahap yang sudah tadi, pemimpin atau manajer organisasi harus mengevaluasi kembali untuk menilai efektivitas dari setiap alternatif yang dipilih. Efektivitas alternatif itu misalnya diukur berdasarkan kriterianya, apakah alternatifnya realistik begitu, jika dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi, begitu, dan seberapa baik alternatif yang akan dipilih dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya kelima, pemilihan alternatif yang terbaik. Nah, tahap pemilihan alternatif yang terbaik dipilih berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai alternatif yang ada. Alternatif yang dipilih didasarkan pada jumlah informasi yang tersedia bagi manajer atau pimpinan, yaitu tentunya berdasarkan total hasil tertinggi yang efektif untuk dipilih begitu. Dan yang keenam, implementasi keputusan. Nah, ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk selanjutnya, di mana itu di sini mulai menerapkan dan mempraktekkan keputusan yang dipilih langsung ke dalam tindakan berdasarkan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi berbagai persyaratan misalnya dan masalah yang mungkin akan dijumpai dalam penerapan keputusan. Jadi implementasi ini adalah tahapan yang keenam yang selanjutnya harus dilakukan begitu. Ini adalah untuk mempraktekkan begitu apakah keputusan yang diambil tadi sudah dapat mencapai rencana-rencana yang telah ditetapkan, bisa mengatasi begitu, atau masih ada kendala lagi ke depannya. Nah, itu akan dinilai lagi berdasarkan tahapan ketujuh yaitu evaluasi hasil-hasil keputusan. Nah, implementasi keputusan yang diambil harus tetap terus di sini, yaitu pada tahap ini evaluasi hasil-hasil keputusan, maksudnya implementasi keputusan yang diambil harus tetap terus-menerus dimonitor oleh jajaran manajemen organisasi begitu, oleh pemimpinnya dalam organisasi. Nah, pada tahap ini para manajer atau pimpinan harus mengevaluasi apakah implementasi keputusan yang dilakukan telah memecahkan masalah dan telah memberikan hasil-hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan, atau sebaliknya. Tapi bila pada akhirnya masalah itu tetap ada, maka di sini para pemimpin atau manajer harus menilai bagian apa sih yang menjadi yang salah begitu, dan bagian apa yang mesti diperbaiki untuk selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk yang ingin bertanya, saya dipersilahkan waktu dan tempatnya.